Oke, kita akan masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada hari ini walaupun hujan dan beberapa halangan-halangan yang ada, mungkin sinyal juga terganggu karena cuaca juga sangat membuat banyak halangan-halangan. Tapi kami percaya biarlah kami bisa berusaha, dan kami juga berdoa bagi yang masuk yang tidak bisa, khusus yang berada di daerah, yang berada di kota-kota kecil ataupun di daerah gunung. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong mereka dan nanti bisa mendengarkan jika selesai dan sudah direkam, biarlah mereka bisa belajar kembali. Terima kasih untuk seluruh sarana yang ada. Tuhan berkati kami dan khususnya hati kami yang mau belajar peranan pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan dan khususnya memelihara iman kami dalam hal kami menghadapi ujian, cobaan, dan juga bermacam-macam tantangan, rintangan dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami supaya kami semakin dewasa, semakin mengerti, dan semakin bergantung pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Jadi ujian dan cobaan ya. Nah, kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Oke ya. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-12. Pengujian dan pencobaan. Nah, kita belajar bahwa kata pertama ayat 12 adalah berbahagialah. Ini sangat beda dengan apa yang kita lihat, yang kita alami, dan juga kita melihat orang-orang yang memiliki pengalaman sama, dan bagaimana mereka selalu mencari-cari hal-hal yang berkaitan dengan keraguan, kesalahan, ataupun berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan masa lalu. Kalau kita mengalami ujian, cobaan, atau yang lebih berat, keterpisahan, kematian, dan sakit penyakit, atau yang lainnya. Ya, itu ada berkaitan dengan hal-hal yang bersifat orang yang tidak mau menerima bahwa orang Kristen kalau masuk dalam ujian cobaan, itu Alkitab mengatakan itu kita masuk dalam hidup yang berbahagia. Nah ini, jadi ini yang apa ya, yang membuat konsep kita itu beda sekali. Kenapa? Nah ayat ini akan menjelaskan pada kita. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa, ditujukan ya, barang siapa, siapapun yang mengasihi dia. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang tidak bertahan gimana? Ya nggak bahagia, dia jatuh dan kemudian meninggalkan Tuhan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, menghasilkan satu karakter Kristus yang sangat luar biasa, itu tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan itu penghargaan bahwa kita akan masuk dalam hidup yang kekal, dijanjikan oleh Allah. Ayat 13. Perhatikan, apabila seorang dicobai, jadi kita dicobai gitu ya, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jadi Allah tidak pernah mencobai. Itu dijelaskan dalam ayat ini. Pencobaan ini datang dari Allah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ini yang membuat Allah. Saya sampai jatuh, saya sampai rugi, saya sampai menderita, saya kemudian mengalami iman yang mungkin buruk gitu kan, atau iman yang bisa hancur lebur, iman meninggalkan Tuhan, itu salahnya Tuhan. Karena Tuhan yang mencobai saya, jadi saya nggak tahan, saya akhirnya jatuh. Di situ dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ini kesimpulan ya, kesimpulan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini ayat jelas Allah tidak mencobai siapapun. Nah, nanti orang menghubungkan ini dengan Mazmur. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah, di situ kita melihat bahwa apakah itu cobaan yang seperti Tuhan inginkan yang menghancurkan hidup Daud? Jawabannya tidak. Ujilah aku, cobalah aku, itu adalah kata yang sama. Ujilah aku, cobalah aku. Dan itu dipakai sebagai satu perkataan untuk pengujian yang mendatangkan, bukan mendatangkan maut, bukan mendatangkan kehancuran, mendatangkan kejahatan, kegelapan dari kita, dan menghancurkan kita. Enggak. Tapi ujilah aku, cobalah aku. Artinya bahwa buktikan bahwa aku ini adalah anakmu. Jadi cobalah aku gitu ya.
Jadi itu artinya bahwa bukan Tuhan yang memberikan cobaan menjadikan kita orang jahat dan kemudian kita jatuh dan meninggalkan Tuhan. Itu nggak ada tujuan itu. Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan menguji kita, membiarkan kita, mengizinkan hal terjadi untuk merugikan dan menghancurkan dan membuang kita. Itu nggak ada. Kalau kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kita dikasih Tuhan, itu tidak akan terjadi. Dan dijamin oleh siapa? Dijamin oleh Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah mencobai siapa? Allah mencobai Adam. Enggak, Allah menguji Adam. Ya, tapi tidak mencobai. Dalam arti menguji dan menjatuhkan Adam. Bukan, yang menjatuhkan Adam adalah Adam sendiri jatuh dan dengan rayuan dan bujukan dari iblis. Tapi di sini Allah tidak menyebabkan apapun yang membuat Adam jatuh dalam dosa. Tapi Allah memberikan ujian, jika ujian itu bisa dilewati, maka Tuhan memberikan satu jaminan kepastian dan dikatakan bahwa kamu akan bersama-sama aku selama ini. Tapi Adam nggak bisa, dia jatuh. Dan itu bukan kesalahan Tuhan. Walaupun dalam semua rancangan Tuhan, Tuhan Maha tahu, dalam ketetapan Allah, tetapi tanggung jawab dosa itu bukan terletak pada Allah, karena Allah yang tidak berbuat dosa. Bahkan Allah tidak mencobai merancang segala sesuatu di dalam supaya orang itu berdosa. Enggak, itu tidak ada kaitan. Ya, di dalam kekudusan Tuhan, tidak mungkin Allah yang kudus itu berbuat dosa. Termasuk membuat orang jatuh dalam dosa, saudara, itu bukan sifat Allah. Ya, jadi Allah menetapkan segala sesuatu termasuk di dalam hal dosa itu tidak membuat Allah bertanggung jawab atas dosa dan dia yang merancang dosa, bukan. Ya, Allah tidak merancang dosa. Menetapkan bukan berarti merancang dengan aktif, tapi Tuhan tahu segala sesuatu dan itu adalah kedaulatan Allah dan ada sesuatu yang kita tidak bisa mengerti rahasia ini. Dan kita hanya mengerti bahwa semua hal Tuhan tahu dan sudah Tuhan tetapkan dengan rencananya. Oke, ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai, nah ini dengan jelas ya, jangan menyalahkan iblis, jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan ular, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan kegelapan, jangan menyalahkan nasib, jangan menyalahkan takdir, tapi jelas Alkitab mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, nafsunya sendiri, will-nya sendiri, kehendaknya sendiri. Jadi artinya bahwa keinginan yang jatuh dalam dosa, keinginan yang sudah melawan dan tidak bisa dalam kebenaran, sifat daripada daging kita. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat. Jadi ada sesuatu yang memaksa kita, tapi itu kita mengalami satu kenikmatan. Jadi dipaksa tapi enak. Itu dosa. Dosa itu sesuatu yang memang saya terpaksa, tapi saya senang. Sifatnya itu menyenangkan daging kita. Dan bukan hanya diseret, dipikat. Jadi dipikat itu kita tertarik dan kita ada magnetnya. Ada kekuatannya yang seperti sembrani, magnet itu menarik kita. Jadi plus dan min itu langsung tertarik. Jadi kita langsung masuk. Jadi kalau plus min ya mental, nggak bisa. Dan selalu iblis yang negatif itu menarik yang positif supaya dia ikut ke dalam. Jadi kalau negatif ya nggak bisa ketemu gitu kan, ya udah jahat, sama-sama jahatnya, nggak perlu ditarik lagi. Ayat yang ke 15, dan apabila keinginan ini berlanjut ya, ini sesuatu yang berlanjut, dan apabila keinginan itu telah dibuahi itu artinya apa? Bahwa itu sudah dimatangkan dan terus menerus dibuahi, itu ada prosesnya. Jadi buah dalam satu pohon itu tidak langsung ada, enggak. Dia ada prosesnya, dari kecil mulai ada pucuknya, mulai ada kembangnya, dan kemudian kembang itu muncul bijinya, dan kemudian terbuka dan menjadi bentuk buah yang kecil dan lama tambah lama besar. Dan itu ada prosesnya dan menjadi menghasilkan buah. Dikatakan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Keinginan itu dibuahi, kehendak itu dibuahi. Dan apabila dosa itu sudah matang dan terus-menerus dilakukan, apa yang terjadi? Ia melahirkan maut. Dan itu sudah tidak bisa ditolong. Ya. 16 demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi jangan kita sesat bahwa orang-orang Kristen kalau mengalami ujian cobaan,
wah itu dari dosanya dia sendiri, dari masalah ini, dan itu bukan urusan dengan Tuhan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan mengatur, dan Tuhan mengontrol, menjagai, dan menopang kita. Itu Tuhan bersama dengan kita. Jadi kita harus tahu bahwa semua itu dikendalikan oleh Tuhan. Termasuk iblis masuk ke Firdaus, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, itu ada yang menopang, yang memagari kita, yang menjaga kita, yaitu kasih karunia kesetiaan Allah. Dan kita harus tahu ini, ya, orang Kristen dijamin oleh Tuhan. Sejatuh-jatuhnya, sehancur-hancurnya, jadi setegeletak-geletaknya orang Kristen itu pasti dia bangun. Dia pasti akan diangkat Tuhan. Dia pasti akan dipopong Tuhan dan diberikan kuasa untuk menghadapi dan melewati itu semua. Ya, oke, kita lihat sih. Setiap pemberian yang baik, ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari siapa? Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi di sini dijamin ujian cobaan semuanya itu yang menimpa kita, yang menghampiri kita, yang kita hadapi dan terus kemudian yang mengalir dalam hidup kita dan kita nggak bisa untuk mengelakkan dan kita masuk di dalamnya, baik itu lembah kekelaman, kesulitan, kesesakan, dan banyak hal yang lain. Itu adalah selalu berasal dari kekuatan yang di atas mendatangkan pemberian yang baik dari Bapa yang sempurna surgawi itu. Ya, kita harus tahu ini. Jadi dijamin setiap pemberian yang baik dan anugerah sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan Bapa, padanya tidak ada perubahan dan tidak ada bayangan karena pertukaran. Jadi Bapa itu tetap setia, dia apa yang dikatakan dia akan terjadi, dan dia kalau mengatakan aku jamin engkau, aku jamin engkau. Engkau anakku, aku bapakmu, dan itu selama-lamanya. Yang terakhir, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi tingkat tertentu kita menjadi anak yang sulung seperti Kristus. Jadi kesulungan kita adalah kesulungan Kristus. Keberhasilan kita adalah keberhasilan Kristus. Kemampuan kita adalah kemampuan dari Kristus. Anugerah dari Kristus. Jadi kita bisa melawan dosa bukan karena kekuatan kita, karena kekuatan Kristus yang hidup dalam diri kita. Nah ini, ya oke. Nah kita sudah membaca ini dan kita kemudian melihat dan beberapa hal penting ya. Jadi sebelum saya membahas detail apa itu ujian cobaan dan semuanya tujuannya apa. Nah, kita membahas ujian cobaan dalam hal apa sih tujuan dari ujian cobaan, atau di dalam bahasa aslinya itu perasmos gitu ya. Satu kata sama, ujian dan cobaan itu sama, ada testing juga ada. Nah, saudara, kalau kita mau mengetes sesuatu yang hasil dari pabrik, maka kita menguji, ini tahan banting enggak, tahan pecah enggak, ini bisa dipakai enggak, panasnya seberapa, kalau panas sampai 120 derajat bisa enggak, atau panas sampai lebih 120, atau dia air mendidih bisa enggak plastik ini. Nah, kalau kita uji, kita coba, dan barang itu kemudian diuji dengan panas, diukur dengan bermacam-macam ujian, baik panas, baik dingin, baik itu dibanting, baik itu dipukul, ataupun dilemparkan, atau dibanting, dan kemudian banyak cara yang lain. Nah, itu untuk mengukur kualitas dari barang itu, tahan uji nggak, tahan banting nggak, bisa nggak dicoba. Nah, semua barang dicoba. Oh, nggak bisa. Jadi semua gelas-gelas plastik ini tidak tahan panas. Jadi kita nggak boleh, karena sudah diberitahu tidak tahan panas, kita nggak boleh kasih air panas. Jadi contohnya kalau ada plastik, gitu ya, gelas plastik itu kan tidak tahan panas, suruh kita kasih air panas. Nah, dia jadi bentuknya jadi meleleh. Jadi bukan bentuk yang seperti semula aslinya gitu kan. Nah, dia akhirnya bentuknya tuh jadi ikut daripada air itu, jadi menggelembung karena panas kan, dan kemudian bisa pecah dia. Itu ya, jadi kita berpikir dengan jelas bahwa kenapa ada ujian, kenapa ada cobaan. Jelas dalam hidup kita kita melihat untuk mengukur, untuk tahu kualitas nilai dari satu barang itu. Untuk tahu siapakah diri kita, maka Tuhan mengizinkan iblis untuk melihat dunia ini. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada iblis itu, kamu sudah melihat hambaku Ayub enggak? Oh, tahu saya. Kenapa? Ya, saya tahu. Saya sudah keliling dunia dan saya tahu siapa Ayub, Abraham siapa. Semua. Dan kita orang Kristen itu, iblis tahu siapa kita. Karena kita punya identitas surgawi. Kita punya
penyertaan ilahi, hadirat Allah, Immanuel. Jadi iblis waktu melihat kita, dia tahu ada Roh Kudus, ada kekuatan. Kita mungkin nggak tahu Roh Kudus menyertai kita. Iblis itu tahu. Kenapa tahu? Karena dunianya roh. Dunia roh dengan dunia roh itu tahu, saudara. Karena kita nggak dunia roh ya kita mana nggak lihat tuh dunia roh kan? Kalau kita sudah melihat dan orang-orang pernah melihat hantu dan pernah melihat penampakan gitu, nah kita baru tahu, oh berarti ada ya dunia itu. Dan kita nggak boleh masuk ke dunia itu. Oke, jadi ujian, cobaan adalah untuk menyatakan bahwa barang-barang, benda-benda atau manusia itu adalah manusia yang tahan uji sesuai dan akan diukur dan dibuktikan bahwa dia adalah hambaku yang setia. Tuhan Yesus dikatakan juga sama. Inilah hambaku yang kukasih kepadanya aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Jadi membuktikan apa? Hidup Tuhan Yesus itu waktu diuji, dicoba oleh iblis, dia membuktikan dia adalah orang yang dikenan, dikasih, dan sangat-sangat diingini oleh Bapa Surgawi. Jadi proses yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan memulai semua pengujian dan pencobaan. Tujuannya adalah tujuan yang berbeda setiap pribadi dengan masalah-masalah berbeda. Adam berbeda, Abraham berbeda, Ayub berbeda, Yakub berbeda, Musa berbeda, Yusuf juga berbeda, Israel berbeda, Tuhan Yesus dan semua orang Kristen berbeda. Dalam arti setiap pribadi itu ada semacam kekhususan dalam pribadi dan peristiwa semua ada dan tidak ada peristiwa yang sama. Kita semua peristiwanya lain-lain. Tetapi pada prinsipnya ujian itu sama. Pada prinsipnya apa? Proses seseorang masuk dalam situasi tantangan ujian yang diberikan Allah dan diizinkan Allah dan yang sungguh-sungguh disediakan Allah untuk apa? Supaya kita berpaut kepada kebenaran firman yang diucapkan oleh Dia dan yang diucapkan oleh para nabi yang ditulis dalam Alkitab dan kita mau hidup bersama dengan firman Allah. Melawan apa? Melawan sifat daging kita yang menjadikan ujian dari Tuhan menjadi cobaan karena daging kita. Yang kedua, karena situasi rusak dalam dosa dan kejahatan yang menguasai semuanya, maka di situ kita menjadi ujian, menjadi cobaan. Karena dunia adalah jatuh dalam dosa. Sehingga kita waktu mengikuti Tuhan, kita seringkali melakukan langkah-langkah waktu menghadapi ujian, jadi cobaan. Kenapa? Karena daging kita. Kita menginginkan lebih cepat supaya ini lebih benar, supaya kita melakukan melangkah lebih mendahului dan kita merasa bahwa ini menurut kita, menurut pandangan kita yang belum mengerti pandangan Tuhan yang sempurna. Nah, kita menjalani. Saya berikan contoh. Contoh siapa? Abraham. Abraham diberitahu bahwa kamu akan punya anak. Dan dia memegang janji Tuhan dan dia percaya janji itu. Tetapi dalam langkahnya dia melihat kondisi yang terbatas tubuhnya. Dia sudah tua, istrinya sudah tua, mandul, mati haid, sudah menopause gitu kan. Dan ini tidak mungkin. Maka dia menerima pengajuan, usulan dari istrinya. Dan waktu dia menerima itu menjadi kesalahan dalam hidup dia. Jadi itu kesalahan. Kenapa? Karena anak yang pertama menurut daging harusnya adalah Ismail menurut daging ya. Dari Adam loh. Dari Abraham. Dan Tuhan meminta itu bukan dari Abraham saja, tapi dari lahirnya dari Sarah, bukan dari orang lain. Dan Abraham mengizinkan itu dan dia menerima usulan istrinya supaya mengawini budaknya bernama Hagar dan dia kawin dengan Hagar dan punya anak. Maka bagi Abraham, waktu Ismail itu sudah semakin besar, dia percaya inilah anak perjanjian. Nah, ini yang salah. Menjadi cobaan bagi dia. Bahwa kamu harus meninggalkan anak ini dan kamu harus mengusir anak ini. Dan Abrahamlah yang kemudian mengusir Hagar. Walaupun itu idenya dari Sarah, karena Sarah dihina oleh Hagar. Dan Hagar merasa dirinya yang mengandung anak pertama Abraham menjadi nyonyanya. Jadi sekarang budak jadi nyonya besar jadi budaknya. Nah, itu adalah mental yang sangat kurang ajar sekali. Dan Tuhan membenarkan langkah Abraham mengusir Hagar. Ya, di sini membenarkan kenapa? Karena itu tidak salah. Tetapi Tuhan begitu murah hati dan Tuhan memberkati Hagar juga. Ini haknya Tuhan ya. Jadi Tuhan itu luar biasa hatinya. Orang yang bersalah yang kemudian diusir, dia tetap menjaga orang itu walaupun itu akibat dari
kesalahan dari Abraham. Ya, Hagar menerimanya dan dia juga ikut di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Hagar akhirnya menerima itu. Dan dia waktu mau mati, dia berteriak kepada Tuhan. Dan dia berkata pada Tuhan. Dan keluarlah istilah El Roi gitu ya. Jadi waktu dia berteriak dan memohon pada Tuhan, dan dia kemudian didatangi oleh Kristus, malaikat Yahweh datang. Jadi itu Kristus datang pada Hagar. Jadi pertama kali dalam perjanjian lama, itu Hagar melihat malaikat Yahweh. Itu Hagar. Hagar yang melihat itu. Dan dia diberkati, dan Ismail menjadi pemimpin dan bapak dari segala bangsa orang-orang yang ada di Arab, ya, orang-orang daerah Arab Saudi sana. Itu menjadi bapaknya orang. Kalau Yakub Israel, nah kalau sampai ini Isa itu, dan kemudian Ismail kan, Ismail itu bangsa Arab, 12 suku bangsa Arab. Nah kalau Isa kemudian Yakub melahirkan 12 suku Israel. Nah itu di sana. Jadi sama-sama 12. Nah saudara, kita skip aja ini ya sejarah itu. Nah kita melihat sekarang. Jadi proses ujian itu satu proses, dan yang diberikan Tuhan dan dibuka oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan yang kita hadapi. Nah, masalah yang besar adalah waktu kita menghadapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan kebenaran, kita melihat itu semua jadi ujian akan menyatakan kualitas rohani kita, karakter Kristus dalam diri kita. Nah, waktu dari iblis, dari daging kita, itu menghancurkan kita. Ya. Nah, Pak, kalau begitu, kalau orang Kristen kemudian masih kedagingan gimana? Nah, Tuhan mengizinkan dan memberikan waktu kepada kita untuk menghajar, menegur, dan kemudian mendidik kita, memukul kita. Untuk apa? Kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Jadi tujuannya akhirnya apa? Jadi bukan iblis yang menang waktu kita hancur di situ. Tuhan memberikan satu kekuatan, kesadaran, dan kita kemudian bisa berbalik. Dan itu terjadi dengan siapa? Daud. Daud melakukan dosa berzina, membunuh Urea, suami dari Batseba, dengan segala kelicikannya. Dia pernah sombong, dan semua dilakukan oleh Daud. Dosa-dosa apapun, kalau kita lihat yang terpenting itu Daud lakukan. Menipu dia lakukan, dan hampir semua dosa-dosa yang ada itu Daud hampir lakukan semua. Berzina dia lakukan, mencuri dilakukan, dan semua hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dilanggar oleh Daud, dan dari angka 1 sampai angka 10 itu semua dilanggar. Ya, semua dilanggar. Jadi kalau kita berdosa pada satu, itu biasanya itu berkaitan dengan dosa hukum-hukum yang lain. Nah, enggak mungkin enggak. Dan Daud tahu dan dia bertobat. Nah, di situ. Jadi cobaan dari iblis akhirnya tetap menjadi apa? Menjadi satu kekuatan ujian bagi Allah. Jadi sehebat-hebat cobaan yang menjatuhkan kita, bagi Allah itu tetap menjadi alat untuk kebaikan Allah, membangunkan kita dan menguji kita supaya kita tercelik dan kita kembali pada Tuhan. Itu. Ya. Jadi tujuannya apa? Proses ini semua. Mengukur, membuktikan loyalitas, ketekunan, iman orang percaya. Supaya kita bergantung pada Allah, berharap pada Allah, dan selalu mengikuti kehendak Allah bersama dengan Dia dalam jalan keadilan, kebenaran, dan kekudusannya. Terus ujung akhirnya apa? Menjunjung tinggi semua kemuliaan itu harus memuji dan memuliakan Allah. Untuk apa? Menyatakan Allah itu baik adanya. Pemberian dari atas itu baik adanya, sempurna anugerah itu. Itu dari Allah. Jadi siapapun yang diuji dan siapapun dicobai oleh si jahat, kedagingan kita dan semuanya, itu tetap di dalam kondisi Allah akan memberikan pemberian yang baik dan yang sempurna anugerahnya dari atas. Jadi cobaan itu bersama dengan kelemahan kita, dengan dunia jatuh dalam dosa, dengan si jahat, saudara, menjadi cobaan. Tetapi Allah bisa memakai seluruh itu menjadi alatnya untuk mematangkan kita, untuk menguji kita, dan untuk menyatakan bahwa kamu adalah punya iman dan kamu punya kualitas Kristus di dalam hidupmu. Di situ. Ya, oke, kita lihat. Ada tiga hal penting yang berkaitan dengan kaitan vertikal dalam ujian cobaan ini. Dan semua berkaitan dengan Allah. Yang pertama adalah ujian cobaan itu mempunyai fungsi menyatakan Allah berotoritas. Semua dalam kendali Allah. Semua dikontrol oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah menjagai kita dengan caranya. Iblis tahu, tapi kita kadang-kadang nggak tahu. Iblis tahu bagaimana menjagai Ayub. Menjagai kekayaan Ayub. Dan memberikan kekayaan yang luar biasa pada Ayub. Dan iblis tahu bahwa ini semua dari Allah. Iblis lebih tahu dari kita. Apa taunya?
bahwa semua berkat itu dari Allah. Iblis tahu, tapi kita seringkali kebaikan-kebaikan itu kita anggap ya ini kebaikan nggak ada gunanya. Ini sepele aja gitu. Nah, iblis tahu apa? Semua yang baik itu pemberian dari Allah dan itu anugerah yang sempurna. Iblis tahu teologi anugerah ini, tapi kita kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Kenapa nggak sadar? Karena kita anggap sesuatu yang wajar. Oh, saya bisa makan, bisa minum, saya bisa hidup, saya bisa sehat. Kita anggap apa? Ya, nggak ada sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Padahal itu semua kebaikan Tuhan. Saudara, kita memiliki semua hidup seperti ini, itu karena anugerah yang sempurna dari Tuhan. Termasuk kalau kita mengalami sakit pun, itu adalah satu anugerah yang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji iman kita, ketekunan kita, tahan uji kita, supaya kita menyatakan siapakah diri kita sebenarnya. Ya, jadi yang kedua, penjagaan Allah. Allah yang menjaga kita, Allah yang menjamin kita. Dan yang ketiga, seluruh hidup kita ini, itu akan dibawa, tanda petik ya, akan dimasukkan dan diperintahkan oleh Tuhan, harus serasi sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah menyatakan bahwa Allah setia melebihi dari seluruh kesetiaanmu. Dan Tuhan tahu kepada siapa dia percaya. Kepada siapa Tuhan percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Allah tidak pernah percaya kepada manusia. Allah hanya percaya pada siapa? Dirinya sendiri. Allah percaya pada dirinya sendiri. Yang bisa diandalkan Allah siapa? Bukan manusia, bukan. Yang diandalkan apa? Ya dirinya sendiri. Allah mengandalkan siapa? Nggak ada. Jadi Allah adalah berdiri di atas dirinya sendiri. Allah mengasihi dengan kekuatan sendiri dan bukan dari kekuatan yang lain. Sedangkan kita mengasihi, kita melayani kekuatan berasal dari Allah. Tapi Allah tidak berasal dari yang lain. Berasal dari dirinya. Dan ini menyatakan bahwa kesetiaan Allah menjaga, memelihara kita menjadi orang Kristen. Untuk apa? Nah, ini ada lima hal penting ya. Yang pertama, sudah perhatikan yang pertama. Ini ditemukan dalam hidup Ayub dan semua orang-orang percaya. Yang pertama adalah memurnikan yang belum murni. Apa arti memurnikan? Supaya yang asli itu muncul dan yang bukan miliknya Tuhan, yang kotoran itu kemudian dibakar oleh Tuhan dan dia keluar. Jadi emas itu harus dipanasi supaya besi-besi yang lain atau kotoran-kotoran di dalam emas itu bisa hancur dengan pemanasan yang begitu besar sampai ribuan derajat, dan tembaga-tembaga yang bukan emas itu akhirnya leleh dan tinggal emas yang kemudian berkumpul dengan emas dan dia menyatu akhirnya bercahaya kuning keemasan itu kan. Nah, itu jadi emas, jadi kumpulkan. Nah, kalau tidak dipanasi nggak bisa. Jadi pemanasan itu pengujian dari Tuhan. Jadi memurnikan karakter kita dan sekaligus membuang hal-hal yang busuk, yang tidak benar di hadapan Allah. Dan kita kemudian diproses. Nah, kalau pokok anggur, pohon itu yang dikatakan oleh Tuhan, itu harus dipangkas, harus diperbaiki, harus dipotong. Yang lebih-lebih, yang tidak ada gunanya, harus dipotong. Sampai kemudian kita betul-betul membuahkan hanya buah anggur. Jadi tidak ada banyak pohonnya, banyak dahannya, banyak daun-daunnya, tetapi betul-betul hanya buahnya. Nah, saudara, itu satu pengenalan kita melalui pokok anggur gitu ya. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa iman kita itu harus banyak sekali ditundukkan oleh Tuhan supaya kita mempunyai iman yang patuh dan tekun. Dan tekun itu menghasilkan apa? Tahan uji. Roma pasal 5 ayat 4. Jadi mengajarkan kita apa? Bahwa kita, Allah itu setia kepada kita, menjaga kita, memurnikan kita, dan membuat kita semua menjadi tunduk patuh. Dan ini dikerjakan oleh siapa? Pasti dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan dan melihat pada Kristus. Yang ketiga, saudara, ini penting ya, yang ketiga. Apa ini? Kita diberitahu di dalam ujian dan khususnya cobaan, saudara, kita tahu siapa kita ini orang berdosa. Artinya apa? Tidak ada orang selama sepanjang sejarah manusia yang tidak pernah berdiri tegak waktu dicobai oleh iblis. Semua jatuh. Ya, semua jatuh. Kecuali hanya satu manusia yang dicoba iblis dan dia tidak jatuh. Yaitu Tuhan Yesus. Yang tidak berdosa dan diuji pun dia nggak bisa terkalahkan.
Jadi mengungkapkan apa? Sisi siapakah kita ini dalam ujian cobaan dan betapa lemahnya kita. Dan berkali-kali Alkitab mengajarkan, Tuhan tidak mengizinkan kita melawan seluruh ujian cobaan itu, menghadapinya dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita pikir yang hebat, yang kita bisa andalkan. Sesudah itu akan ambruk semuanya. Maka Tuhan memerintahkan pada Gideon, siapa yang takut, silakan pulang. Siapa yang gemetaran, silakan pulang. Dan dari orang yang ribuan orang itu, Tuhan hanya memilih 300 orang. Bukan karena dia bisa berperang, bukan karena dia bisa mempunyai kekuatan tubuhnya hebat, bukan. Tapi adalah orang-orang yang mengerti kelemahan-kelemahan dirinya. Tadi kalau kamu takut, ya kamu jangan berperang. Kenapa? Matilah kamu. Jadi orang seperti ini disaring oleh Tuhan dan tidak boleh. Dan itu saringan. Sampai kemudian orang yang taat tunduk dengan cara Allah yang meminum seperti seekor anjing. Ya. Jadi yang meminum itu. Dan Tuhan menguji semuanya itu dan kemudian dia memperlihatkan pada Gideon bahwa orang-orang yang seperti itu yang hanya 300 orang melawan ratusan ribu orang. Kan nggak mungkin. Nah, kalau kita lihat, kita kemudian memakai cara, ayo kita cari yang gede-gede. Wah, yang jadi raja cocoknya Saul karena badannya besar. Nah, itu menjadikan Saul masuk dunia cobaan. Dia hancur hidupnya karena dia memakai cara dunia, cara-cara seperti itu, dan dia masuk di dalamnya, dan dia hancur. Nah, saudara, kita harus belajar ini. Dan itu nanti dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak jebakan Batman-nya. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita harus tahu bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Yang keempat sekarang, ya. Jadi semua ini memurnikan karakter, membuat iman kita menjadi kuat, mengajarkan ketundukan, kepatuhan, dan siapakah diri kita dalam kelemahan kita. Kemudian kita bisa bertumbuh menghasilkan penguasaan diri dan mengontrol diri kita. Yang keempat ini. Dan yang kelima, saudara, kita menjadi orang-orang yang matang dan kita bisa menghadapi itu dan kita punya satu pengalaman dan kita pegang pengalaman itu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita nggak perlu takut dalam kondisi apapun, bahkan sampai masuk ke dalam lembah maut dan kita masuk dalam titik akhir kematian kita, saudara, kita bersama dengan Tuhan. Kita nggak perlu takut dalam kondisi apapun. Dan Tuhan bisa dengan caranya bisa menolong kita membalikkan hati orang dan sangat mudah. Bagi Tuhan itu semua sangat mudah. Yang sulit adalah kita menghadapi kelemahan kita menghadapi keinginan kita ini. Nah, itu kita yang sulit. Kalau bersama dengan Tuhan, nggak ada yang sulit. Kita yang mempersulit diri kita dalam ujian cobaan ini. Oke, kita lihat di dalam Markus. Ya, ini contoh. Nanti hari Sabtu saya perdalam contoh-contohnya. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-43. Ya, demikian. Jadi Tuhan itu tahu batas-batas kita. Ya, batas kita. Batas apa? Batas kita dicobai. Tuhan tahu batasnya. Ya, bagaimana dia memberikan kita pertolongan-pertolongan itu. Ini contoh. Nanti ada dua contoh ya. Perhatikan ayat yang ke-48. Kata Yesus kepada mereka, Markus 14 ayat 48. Sangkamu aku ini penyamun, maka aku datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam Alkitab. Dan di situ terdapat dalam Lukas 19:47 juga, dan 21 ayat 37 dalam Lukas sama ya. Bagaimana itu digenapi. Ayat 50. Lalu semua murid itu, perhatikan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan apa? Melarikan diri. Mereka terbirit-birit, tercerai-berai. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus, kamu akan tercerai-berai. Dan Tuhan izinkan itu. Dan kamu harus lari. Siapa yang memberikan itu? Ya Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan, jangan menangkap mereka. Akulah yang kamu tangkap. Biarkan mereka pergi. Nah, Tuhan tahu ukuran murid-muridnya. Kalau murid-murid sampai ditangkap, iman mereka gugur semua. Sama seperti Petrus. Ya. Ini ada satu peristiwa yang lucu. Ya. Perhatikan ayat yang ke-51. Lalu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai lenan, kain lenan saja.
untuk menutupi badannya. Jadi dia tuh dalamnya tuh telanjang. Nggak tahu kenapa gitu, kita nggak tahu. Nah, mereka hendak menangkapnya. Jadi orang itu, anak muda itu mengikuti Tuhan Yesus menutup badannya hanya dengan kain lenan, dan mereka hendak menangkap orang itu. Kain lenan itu kan kain yang mahal itu kan. Oh, dianggap itu rekan yang paling bertanggung jawab, dan itu rekan orang-orang yang mungkin yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang terhormat karena bajunya itu lenan. Maka itu yang dianggap, ya ini pemimpin yang bersama dengan Tuhan Yesus, maka mau ditangkap. Nah, pemuda itu yang ditangkap itu melarikan diri, dan dikatakan ayat 52, tetapi ia melepaskan kainnya, dan saking takutnya dengan kain itu dia lepaskan, dan dia lari dengan telanjang. Sampai hari ini kita tidak tahu ini siapa. Ini Yohanes, Markus, Lukas, atau nggak tahu kita. Siapa ini? Ya, kita nggak tahu. Salah satu dari murid Tuhan kemungkinannya, kemungkinan besar di situ. Dan itu dia lari. Dan memang Tuhan meminta mereka harus lari. Kenapa? Karena nggak mungkin kamu mampu menghadapi yang tidak dijagai Tuhan. Yang tidak disertai Tuhan. Saudara-saudara jangan masuk di sana. Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku tidak menyertai engkau, maka kamu jangan masuk ke sana. Kalau kamu masuk ke sana, itu menjadi cobaan yang ujungnya akan melahirkan kehancuran hidupmu. Dan itu jelas. Di dalam Matius pasal 16, ayat 16 dan 17. Bagaimana sombongnya, ya sombongnya sampai ini Petrus itu kan, dan dikatakan bagaimana Petrus mengatakan, demikian Petrus mengatakan, aku tidak akan menyerahkan kamu, aku akan bela kamu, bahkan aku mau mati bagi kamu. Hebat nggak? Luar biasa nggak Petrus ini membela Tuhan Yesus dengan sampai dia mau mati bagi Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus senang? Enggak. Dan sebelum itu Tuhan Yesus mengatakan, Simon, Simon, engkau ditampi oleh iblis. Engkau sedang diuji, engkau sedang dicoba oleh iblis. Dan supaya imanmu tidak gugur, aku mendoakan engkau. Wah, saudara, kalau ini terjadi dengan hidup kita, dan jika Tuhan tidak mendoakan kita, Tuhan tidak bersyafaat bagi gereja Tuhan. Dan sekarang pekerjaan Tuhan Yesus adalah bukan mati di kayu salib, tapi dia berdoa syafaat di surga kepada Bapa. Untuk apa? Mendoakan kita semua. Supaya dijagai oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak jatuh dalam ujian cobaan yang menghancurkan kita. Jadi Simon, waktu dia diberitahu bahwa kamu ditampi oleh iblis dan kamu akan betul-betul tanpa aku doakan, kamu akan hancur lebur semua. Dan Simon mendengar itu beberapa hari sebelum dia menyangkali Tuhan Yesus. Dan dia waktu mengaku Yesus adalah anak Mesias, anak alamat tinggi, Mesias itu sendiri, maka dia mengatakan bahwa dia mau mengakui Mesias dan dia mau melayani Tuhan dan dia mau mati untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu mau seperti itu? Tunjukkan. Dan kamu akan tahu, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Jadi, saya tanya, saudara, ujian yang ada dalam hidup Petrus ini, dan Tuhan waktu memberitahukan bahwa kamu akan jatuh, Simon. Karena dia ditampi oleh iblis. Tetapi Tuhan baik. Petrus itu kemudian dipulihkan oleh dia. Jadi Tuhan tahu kamu akan jatuh, kamu akan menyangkali aku. Karena iblis tampi kamu, iblis mengoyak kamu. Dan kamu akan jatuh, Simon. Aku ganti nama Petrus. Tujuannya apa? Supaya kamu akan berdiri tegak, kamu menjadi contoh, kamu pernah jatuh, dan teman-teman tahu kamu jatuh, dan kamu jadi contoh. Dan contoh itu bukan orang yang nggak pernah jatuh, orang yang pernah jatuh. Pemimpin rasul-rasul itu orang lemah, orang yang pernah jatuh dalam dosa. Bapak Abraham itu juga orang-orang lemah semua. Dan dia memimpin, dan dia dijadikan sebagai orang-orang yang akan menjadi leader, pemimpin. Orang seperti Petrus ini. Dan Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan memulihkan itu. Dengan apa? Dengan kasihnya. Dengan pengorbanannya. Dengan hubungannya dengan dia. Dan Petrus waktu melihat Tuhan Yesus digebukin, dan kemudian dia waktu menyangkal 3 kali, pas dia menyangkal, Tuhan Yesus sedang menerima pukulan-pukulan dan dia sedang dihina, sedang menderita, dan sedang dianiaya. Saudara, di situ Simon Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus karena dia mendekat. Dan salah seorang perempuan yang di api unggun itu melihat, oh ini benar ini muridnya dia, tiap-tiap hari dia bersama dengan
Yesus itu. Dan mereka tahu semua, wah ini kamu. Wah, di situ dia mengatakan apa? Sumpah mati. Aku tidak tahu dia. Nah, waktu dia ngomong, aku tidak tahu dia, mata Tuhan Yesus lihat dia. Ya. Mata Tuhan Yesus melihat dia, langsung melihat dia. Dan waktu dia melihat mata Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih kesetiaan dan penuh dengan pengampunan itu, dia langsung sadar dan dia lari dan dia nangis dan dia nggak bisa kembali pada Tuhan. Dan dia masuk dalam cobaan. Dan dia kembali menjadi penjala ikan. Jadi panggilan Tuhan itu hilang semua. Dia menjala ikan lagi. Dia di laut lagi. Dia ambil lagi jalannya. Dia hidup seperti dunia. Apa bedanya dengan bangsa Israel? Kita harus kembali ke Mesir. Harus kembali ke Mesir. Petrus sudah kembali ke Mesir. Dia sudah kembali menjadi penjala ikan. Dan disitulah Tuhan mendatangi Petrus. Dan Tuhan mengatakan, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan disitulah terjadi satu drama kehidupan yang berubah luar biasa. Saudara, ini keindahannya. Jadi kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, oke, sekarang contoh yang terakhir, ya, contoh sehari-hari. Saudara, jika kita menemukan uang ya, 10 juta, baik di kantor, di jalan, atau dimanapun. Ya, mungkin ini di kantor aja. Dan kemudian, uang ini nggak ada orang tahu, karena sepi ini kan. Terus ada di jatuh, di meja atau jatuh di bawahnya. Nah, saudara, ini ujian atau cobaan, itu bedanya di mana? Ya, kita melihat uang ini. Nah, ini kan ujian. Ini yang pertama apa? Ini bukan uang kita. Ini bukan hak kita. Jadi kalau kita ngambil, itu artinya apa? Kita salah, kita berdosa. Kenapa? Karena ini bukan hak saya, ini punyanya orang. Dan karena nggak ada orang, maka hati kita kemudian mulai berbicara memanipulasi. Untuk apa? Ya nggak ada orang tahu. Yang pertama. Jadi kalau saya ambil, ya itu rezeki saya. Kenapa? Karena ini adalah hilang. Orang itu kehilangan. Jadi kalau hilang ditemukan orang, ya udah yang nemukan yang dapat rezeki gitu. Nah, di dalam iman Kristen nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan hakmu dan kamu harus menyerahkan kepada orang berhak. Ya, kalau kita nyerahkan, kita tanya orang-orang di kantor, ini uangnya siapa? Nah, nanti ada yang ngaku. Nah, saudara, kita mulai memanipulasi kenyataan. Mulai kita mengatakan, oh nanti kalau ada orang yang ngaku-ngaku gimana? Akhirnya diambil dia, oh saya yang tak ambil sendiri aja. Nah, di sini kita mulai menutupi banyak hal dan kemudian kita mulai menjadikannya membenarkan diri kita. Dengan apa? Dengan bermacam-macam alasan. Dan kita kemudian supaya dapat mengambil hak kita yang bukan hak kita menjadi milik kita. Terus bagaimana caranya, Pak? Nah, harusnya kamu menemukan itu, kamu bawa dan kemudian masuk ke kantor atau masuk kemana dan beritahu, saya menemukan ini, saya nggak tahu ini uangnya siapa. Mungkin besok ditanyakan orang-orang sekantor semua, ini uangnya siapa, dan bisa membuktikan bahwa ini uang dia, itu ada caranya. Nah, itu ujian. Supaya apa? Dia benar-benar orang yang jujur, dia benar-benar orang yang bisa dipercaya, dan dia menyatakan itu, maka orang-orang semua akan melihat dia sebagai orang yang berkarakter, orang yang berbijak, orang yang berhikmat, orang yang mempunyai kehidupan yang integritasnya baik di situ. Tetapi kalau dia berdiam, maka besoknya ada orang, waduh uang saya hilang gitu ya. Nah, dia berada di belakang dan kemudian dia tahu bahwa uang itu sudah diambil oleh dia. Apakah dia mau mengaku, oh ya sorry, uang itu tak ambil. Saya percaya kalau kita orang-orang yang masuk dalam cobaan, dalam kedagingan kita, uang itu kita tutup mulut dan kita tidak bicara. Walaupun kita tahu, kita nemukan, kita yang ambil. Tapi untuk menutupinya, ya salahmu sendiri. Kenapa kamu lupa? Kenapa itu jatuh? Ya, itu salahmu sendiri. Padahal yang berhak itu adalah orang itu. Harusnya yang kita kasihan, aduh orang-orang perlu sekali 10 juta, dia mungkin dibutuhkan banyak hal. Nah, kita nggak memikir jauh dan kemudian kita melakukan hal seperti itu. Nah, kita menjadi mencobai diri kita dan kemudian kita jatuh dalam dosa. Di situ. Bagaimana Pak jika itu dikembalikan? Nah, itu menyatakan karakter kita. Di situ. Dari pandangan kita bahwa semua itu membawa ke dalam menyatakan, mengukur, dan memberitakan siapa kita sebenarnya. Jadi siapapun orang yang diuji, oleh mungkin orang itu menguji kita, kita nggak tahu. Mungkin bosnya nguji, supaya orang itu bisa dipercaya nggak. Dan banyak sekali
yang biasanya itu diuji, ya diuji oleh bosnya, diuji siapa, dan kemudian dia tahu, oh ini bisa dipegang orang ini, nah ini nggak bisa. Nah itu biasanya diberikan itu. Nah, saudara, dari mana ujian itu menjadi cobaan? Pada saat keinginan kita kemudian memanipulasi, membenarkan diri dengan bermacam-macam alasan, dan kemudian kita menutup itu. Ya, dan itu menjadi satu kelemahan besar. Nah, kita lihat sekarang. Daud berdosa. Bagaimana dia menutupi dosanya? Bagaimana dia memanipulasi? Bagaimana dia mengakali Uria? Dan itu semua sama. Termasuk Abraham. Waktu dia takut, dia mati. Dia takut bahwa istrinya nanti, wah, diambil Raja Mesir. Waduh, saya ketakutan ini. Jadi lebih baik kamu jangan aku sebagai istri. Ya, sebagai ini aja, saudara saja. Kenapa? Kalau sebagai istri, wah saya dibunuh, kamu diambil. Di sini Abraham, Daud, Salomo, dan semua tokoh-tokoh Alkitab masuk dalam dosa yang sama. Apalagi Samson. Samson masuk dalam cobaan yang sama. Dan dia ditipu oleh siapa? Oleh Delila. Jadi ujian itu bisa menyatakan dia benar, sampai 2 kali dia tidak jatuh dalam dosa. Tapi yang ketiga, karena Delila merengek dan menangis luar biasa. Dan itu bukan istrinya dia. Delila itu adalah selingkuhannya. Dan waktu dia merengek-rengek dan melayani Samson itu, dan Samson akhirnya membuka rahasia. Akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran hidup Samson. Tapi Tuhan baik. Apa yang Tuhan baik? Di dalam keterburukan Samson, keterburukan Salomo, keterburukan Daud, termasuk dosanya dari Abraham itu, Tuhan tahu bagaimana mengangkat orang-orang ini yang jatuh dalam cobaan, dan Tuhan menjadikan cobaan itu menjadi mengukur betapa hebatnya Tuhan, betapa cintanya aku padamu, dan kamu harus bangun kembali. Nah, saudara, ini yang penting. Apa beda ujian dengan pencobaan? Semua ujian dari Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan semua cobaan dari iblis dan semua kondisi jatuh dalam dosa itu menghancurkan kita. Memperburuk, menghancurkan nama kita. Tetapi semua itu terjadi di dalam kita bergantung pada Tuhan. Tuhan menjamin apa? Bahkan cobaan dari iblis dalam dosamu sekalipun, Tuhan mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada kita, orang-orang dikasih dia. Ya, oke. Kita bersyukur sekarang kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan pada saya. Kalau ada pengalaman, bisa sharing ya.